Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang saya yakin banget sering bikin kita gregetan di dunia akademis. Betul, publikasi ilmiah. Anda pasti tahulah rasanya. Kita udah baca tumpukan jurnal, udah paham banget materinya, tapi pas mau nuangin itu semua jadi artikel yang siap dipublikasikan, wah rasanya kayak disuruh mendaki gunung tapi nggak dikasih peta. Ini perjuangan yang benar-benar nyata buat banyak akademisi. Nah, di sesi ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih caranya menjembatani jurang antara teori yang menumpuk di kepala kita dengan realitas menghasilkan sebuah publikasi yang diakui. Coba ngaku deh, seberapa sering Anda bengong ngeliatin layar kosong, ngeliat kursor kedap-kedip, terus ngerasa bener-bener lumpuh dan bingung mau mulai nulis draft dari mana. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Titik buta ini tuh ibaratnya musuh bebuyutan para penulis ilmiah. Makanya, hari ini kita mau bedah satu solusi yang emang dirancang spesifik buat mecahin kebekuan ini. Berdasarkan sebuah undangan program menarik yang baru-baru ini dibagikan oleh Prof. Dr. Ahmad Irwan Hamzani. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Ternyata teori saja itu tidak cukup. Jadi gini, coba kita bandingin. Di satu sisi ada teori yang kita tahu. Kita mungkin udah katam soal cara nentuin topik, nyari kebaruan atau novelty, cara bikin pendahuluan yang kuat, sampai hafal trik ngadepin reviewer. Kedengerannya udah mantep banget kan? Tapi mari kita lihat realitas di lapangan. Prakteknya banyak dari kita yang masih aja nyangkut. Kita mandek di draft awal, bingung mikirin struktur yang bener, pusing nyari jurnal yang pas buat jadi target, dan ujung-ujungnya nyali kita ciut duluan dan kehilangan rasa percaya diri. Terus di bagian kedua ini kita lihat mengapa sih kita sering banget berhenti di tengah jalan. Prof. Hamzani ini bener-bener tepat banget mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang paling sering bikin kita lumpuh. Pertama, kelumpuhan pas mau mulai draft. Ini beneran nyata banget. Kedua, saking banyaknya pilihan jurnal di luar sana, kita malah bingung milih yang pas. Ketiga, takut salah struktur. Kita sama-sama tahu jurnal ilmiah itu formatnya kaku banget. Salah dikit aja bisa langsung ditolak. Dan puncaknya, kita jadi nggak pede buat neken tombol submit. Ketakutan akan penolakan ini nih yang bikin draft kita cuma ngendap berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sekali lagi, ini bukti kalau modal teori aja nggak bakal pernah cukup. Nah, masuk ke bagian ketiga, solusinya. Di sini kita bahas Intensive Scopus Bootcamp. Ini dia jawaban langsung buat rasa frustrasi yang baru aja kita bahas. Bootcamp Scopus Online Intensive. Sesuai materi sumber kita, ini tuh bukan sekedar kelas di mana Anda cuma duduk dengerin. Kata bootcamp di sini artinya kita bakal kerja keras, fokus, dapat bimbingan terarah, dan yang paling krusial, ngerjain tugas nyata. Ini ibaratnya solusi terapan paling pas buat ngobatin kelumpuhan publikasi Anda tadi. Kurikulumnya juga nggak buang-buang waktu, langsung to the point. Dimulai dari langkah 1, strategi nentuin novelty yang spesifik. Terus langkah 2, ini yang lagi relevan banget sekarang. Praktik penggunaan AI buat bantu publikasi biar nulis jauh lebih cepat. Lanjut langkah 3, draft Anda bakal langsung dievaluasi. Di langkah 4, ada simulasi menghadapi reviewer. Bayangin, Anda bisa latihan nerima kritik sebelum naskahnya beneran dikirim. Dan di akhiri langkah 5, strategi submit jurnal. Alurnya benar-benar logis, nuntun kita selangkah demi selangkah, dari ide mentah sampai jadi naskah yang siap meluncur. Lanjut ke bagian 4, yang jadi pembeda utama. Praktek langsung, bukan sekedar teori. Kalau dulu, mungkin pendekatan kita cuma nyerap teori. Baca materi, dengerin presentasi, terus pulang dan bengong lagi di depan halaman kosong. Tapi pendekatan bootcamp ini adalah praktek langsung. Anda nggak dibiarin pasif, tapi langsung didorong buat eksekusi. Ada ruang diskusi interaktif kalau mulai bingung, dan setiap arahan yang dikasih itu benar-benar aplikatif. Artinya, apa yang Anda pelajari hari itu bisa langsung diterapkan saat itu juga ke dalam draft artikel Anda sendiri. Anda mungkin nanya dalam hati, program ini cocok nggak sih buat saya? Nah, bootcamp ini emang dirancang dan diformat spesifik buat lingkungan akademis, buat Bapak dan Ibu dosen yang kejar target Tridharma, buat teman-teman mahasiswa S2 dan S3 yang lagi berjuang nembus syarat lulus, buat para peneliti, sampai profesional yang lagi nyiapin publikasi ilmiah mereka. Kalau Anda ada di salah satu posisi ini, kurikulum ini emang dibuat khusus buat mengurai hambatan tepat di posisi Anda sekarang. Sekarang kita ke bagian kelima, fasilitas dan keuntungan buat peserta. Dapat apa aja sih? Secara logistik, program ini gampang banget diakses karena full online via Zoom. Anda bakal dapat rekaman kelas buat diulang-ulang, plus semua file materinya. Grup diskusi juga pastinya ada, tapi fasilitas yang benar-benar krusial di sini adalah template artikel. Ini benar-benar ngebantu karena kita nggak usah nebak-nebak lagi gimana maunya struktur jurnal. Dan yang nggak kalah penting, pendampingan. Anda nggak bakal dilepas sendirian setelah sesi beres, bakal terus dibimbing.
Tapi catat ya, ini poin penting banget. Kuotanya terbatas. Kenapa saya tekankan? Karena ini bukan sekedar trik marketing. Sumber dari Prof. Hamzani nyebutin secara spesifik kalau pembatasan peserta ini murni biar proses pendampingannya tetap maksimal. Coba bayangin kalau pesertanya ratusan, bimbingan draft satu-satu jadi mustahil kan? Nah, kuota terbatas ini justru jaminan kalau masalah spesifik, kebingungan struktural, atau jurnal sasaran Anda bakal dibedah secara mendetail. Saya suka banget nih sama kutipan penutup dari Prof. Dr. Ahmad Irwan Hamzani. Semoga kita bisa belajar dan berkembang bersama di bootcamp ini. Pesannya hangat dan suportif banget ya. Ini ngasih konfirmasi kalau bootcamp ini bukan lingkungan yang mengintimidasi, tapi justru komunitas belajar tempat kita saling dukung. Pengajar dan peserta sama-sama bertumbuh buat naklukin rintangan publikasi yang selama ini terasa berat banget. Dan akhirnya, ini bawa kita ke pertanyaan penutup hari ini. Setelah ngebedah bedanya teori dan praktek, hambatan yang sering muncul, sampai ngeliat bimbingan dan template yang disediain, apakah Anda udah siap buat akhirnya nekan tombol submit dengan penuh rasa percaya diri? Perjalanan dari ide sampai beneran publikasi itu nggak harus dilewati sendirian kok. Kalau sesi bedah materi ini pas banget sama pergumulan akademis Anda, mungkin inilah saatnya ambil langkah praktis lewat tautan pendaftaran dari penyelenggara. Dan ubah tumpukan teori Anda jadi jurnal yang siap dibaca dunia. Tetap semangat meneliti ya, dan sampai jumpa.